Selamat datang. Hari ini yuk kita bedah sebuah kata yang mungkin paling sering kita dengar di gereja, tapi ironisnya bisa jadi yang paling sering disalahpahami, kata kasih. Tapi kita nggak akan bahas ini sebagai sebuah perasaan manis atau sentimen belaka. Kita akan membedahnya sebagai sebuah proposisi teologis yang begitu mendasar, yang akan menentukan apakah iman kita ini dibangun di atas anugerah yang membebaskan atau justru di atas tekanan religius yang diam-diam mematikan. Mari kita mulai dengan jujur ya. Seberapa sering sih kita dengar kata kasih diulang-ulang? Dari mimbar, di lagu pujian, di visi misi gereja, sampai-sampai kata itu kayak kehilangan kekuatannya. Jadi sekedar pajangan rohani. Pertanyaannya, apakah kasih sudah jadi slogan yang nyaman, hiasan institusi, tapi bukan lagi sebuah realitas yang membakar dan mengubah hidup kita? Pertanyaan ini lebih menusuk lagi. Jangan-jangan, sadar atau tidak, kita ini sudah mempersenjatai retorika tentang kasih. Menggunakannya sebagai alat kontrol yang halus untuk menuntut loyalitas, untuk mendorong orang ikut program, atau bahkan untuk membungkam kritik demi menjaga keharmonisan yang sebenarnya palsu. Apakah perintah ilahi untuk mengasihi sudah kita turunkan derajatnya jadi sekedar strategi manajemen gereja? Dan inilah dia pertanyaan yang jadi jantung dari semua pembahasan kita kali ini. Perbuatan kasih kita itu sebetulnya apa? Apakah itu sebuah syarat yang harus kita penuhi supaya kita bisa selamat? Atau justru sebaliknya, kasih itu adalah buah, sebuah bukti yang nggak bisa dihindari, yang muncul secara alami karena kita sudah diselamatkan sebagai anugerah murni? Jawaban Anda atas pertanyaan ini akan menentukan segalanya. Apakah hidup Kristen Anda itu dijalani dalam kebebasan atau dalam penjara religius yang tanpa sadar kita bangun sendiri? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan fundamental ini, kita nggak bisa pakai jawaban yang dangkal, kita akan membedahnya lapis demi lapis, secara sistematis, supaya kita bisa sampai pada kebenaran Injil yang sesungguhnya membebaskan. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita akan hadapi dulu pertanyaan awal tadi. Kasih di gereja kita itu slogan atau realitas? Kedua, kita akan masuk ke medan perang teologis di surat Yohanes untuk paham konteks sebenarnya. Ketiga, kita akan bongkar ide yang berbahaya soal utang kasih yang legalistik itu. Keempat, kita akan coba bangun ulang tata nilai kasih di atas fondasi anugerah yang kokoh. Dan akhirnya, kita akan sampai pada sebuah konfrontasi pribadi. Iman kita ini sebetulnya didasarkan pada anugerah atau tekanan. Untuk benar-benar paham apa maksud Yohanes soal kasih, kita harus buang jauh-jauh gambaran bahwa dia itu sedang menulis surat yang manis dan sentimental di sore hari yang tenang. Itu salah besar. Kenyataannya, Yohanes sedang berada di tengah-tengah sebuah peperangan teologis yang mempertaruhkan masa depan gereja. Coba bayangkan situasinya. Kita ada di akhir abad pertama, generasi para rasul mulai habis, dan gereja sedang menghadapi krisis identitas yang parah. Dan krisis ini datang dari dalam, bukan penganiayaan dari luar, tapi racun dari dalam. Sebuah ajaran baru yang berbahaya mulai menyebar seperti kanker dan menyebabkan perpecahan yang sangat menyakitkan di dalam jemaat. Jadi, surat Yohanes ini bukanlah sebuah renungan yang damai, ini adalah respons darurat, semacam surat perang yang ditulis dari garis depan untuk mempertahankan Injil. Jadi, ajaran sesat apa sih ini? Para ahli menyebutnya proto-gnostisisme. Sederhananya, mereka ini adalah semacam kaum elit rohani yang merasa punya pengetahuan rahasia yang lebih tinggi dari orang lain. Akar masalahnya apa? Mereka menyangkal bahwa Yesus Kristus, Allah yang kekal, itu benar-benar datang dalam wujud manusia. Kenapa ini bahaya sekali? Karena kalau materi itu dianggap jahat dan roh itu baik, maka apa yang kamu lakukan dengan tubuhmu jadi nggak ada hubungannya dengan keselamatan jiwamu. Nah, inilah yang terjadi. Mereka menciptakan pemisahan total antara iman dan etika. Bagi mereka, mengenal Allah itu cuma pengalaman mistis yang abstrak, yang sama sekali nggak nyambung dengan cara kita memperlakukan orang di sebelah kita. Mengasihi sesama, wah, itu dianggap nggak relevan, bahkan rendahan untuk kerohanian yang sejati. Jadi, harus kita catat baik-baik. Ketika Yohanes menulis tentang saling mengasihi, dia bukan sedang memberi nasihat moral biasa. Dia sedang melancarkan serangan balasan teologis. Dia sedang menarik garis pertempuran yang sangat jelas. Kalau pengakuan imanmu kepada Kristus yang menjadi manusia itu sungguhan, maka pasti akan ada bukti yang kelihatan dalam wujud kasih kepada sesama. Iman dan kasih itu dua sisi dari koin yang sama, tanda yang nggak bisa dipisahkan dari kelahiran baru. Ini bukan surat manis, ini adalah manifesto peperangan untuk kebenaran Injil. Nah, setelah kita paham konteks peperangan itu, sekarang baru kita bisa mulai membongkar sebuah pemahaman yang keliru tapi sayangnya sangat umum tentang kasih, yaitu gagasan bahwa kasih itu semacam utang moral yang harus kita bayar untuk membuktikan kelayakan kita di hadapan Allah. Coba kita pakai ilustrasi yang sederhana ini. Lihat dua kolom di layar. Bayangkan ada dua pintu.
Pintu pertama, yang kiri, namanya kasih sebagai syarat. Orang yang masuk lewat pintu ini berpikir, saya harus mengasihi supaya saya diterima Allah, supaya saya diselamatkan. Logika ini cuma menghasilkan tekanan, ketakutan, dan fokus yang gak habis-habis ke performa diri sendiri. Ini pintu menuju legalisme yang melelahkan. Tragisnya, banyak gereja yang tanpa sadar menggiring jemaatnya ke pintu ini. Tapi sekarang lihat pintu kedua, yang kanan. Kasih sebagai bukti. Orang yang masuk lewat sini berpikir, saya mengasihi karena saya sudah diselamatkan. Kasih ini adalah respon syukur yang meluap atas anugerah yang sama sekali nggak layak saya terima. Hasilnya, kebebasan, sukacita, dan fokus pada karya Allah yang luar biasa. Inilah pintu anugerah. Dan inilah pintu yang Yohanes mati-matian coba tunjukkan kepada kita. Para teolog di era reformasi seperti John Calvin paham betul perbedaan krusial ini. Mereka berjuang merebut kembali kebenaran Injil dari sistem legalistik di zaman mereka. Calvin dengan sangat tajam bilang, kasih itu bukan sekedar perbuatan moral baik yang bisa kita hasilkan sendiri. Bukan, kasih itu bukti otentik, sebuah tanda vital bahwa seseorang telah benar-benar dihidupkan dari kematian rohani dan dilahirkan kembali oleh Roh Kudus. Jadi kasih itu bukan penyebab kelahiran baru, melainkan efeknya yang nggak mungkin nggak ada. Lalu apa jadinya kalau kita salah masuk pintu? Apa bahaya teologis dari pemahaman kasih sebagai hutang? Konsekuensinya ada 4 dan semuanya merusak. Pertama, legalisme. Anugerah yang seharusnya membebaskan malah jadi beban moral yang menghancurkan. Kedua, manipulasi. Perintah untuk mengasihi malah disalahgunakan jadi alat kontrol. Kalau kamu benar-benar mengasihi Tuhan, kamu akan melayani lebih giat, memberi lebih banyak, dan seterusnya. Hati kita dipermainkan. Ketiga, kecemasan rohani. Kita jadi hidup dalam keraguan terus-menerus, selalu bertanya, kasihku sudah cukup belum ya? Perbuatanku sudah cukup baik belum ya? Dan yang terakhir, mungkin yang paling bahaya, humanisme religius. Ketika kasih dilepaskan dari fondasi karya Kristus, dia cuma jadi etika sosial biasa. Tanpa sadar, kita mengganti Kristus dengan perbuatan baik kita sendiri. Kitalah yang jadi pahlawan dalam cerita keselamatan kita sendiri. Oke, setelah kita membongkar bangunan yang salah, sekarang waktunya kita membangun ulang konsep kasih ini di atas fondasi teologis yang benar-benar kokoh dan alkitabiah. Tata nilai kasih yang sejati itu tidak pernah dimulai dari tuntutan kepada kita, tapi dimulai dari realitas tentang siapa Allah itu sendiri. Ada 4 pilar fondasi yang nggak bisa diganggu-gugat. Pertama, pilar ontologis. Ini tentang hakikat Allah itu sendiri. Kasih itu asalnya dari Allah, bukan dari kita. Yohanes tidak bilang Allah punya kasih, tapi dia bilang Allah adalah kasih. Itu naturnya, yang sudah ada dari kekekalan dalam relasi sempurna antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih kita itu cuma gema dari kasih abadi itu. Kedua, pilar kristologis. Kasih Allah ini bukan konsep abstrak. Ia jadi nyata, jadi darah dan daging dalam pribadi dan karya Yesus Kristus, puncaknya di kayu salib. Di sana, kasih Allah ditunjukkan bukan dengan perasaan, tapi dengan pengorbanan. Ketiga, pilar soteriologis. Ini soal keselamatan. Disinilah kuncinya. Kasih bukan syarat untuk selamat, tapi bukti bahwa kita sudah dilahirkan kembali. Dan keempat, pilar eskatologis. Ini soal akhir zaman. Memahami 3 pilar pertama mengubah cara kita melihat masa depan. Kasih yang sejati justru memberi kita keberanian dan kepastian, bukan ketakutan saat menghadapi hari penghakiman. Terus gimana kita tahu kalau kasih ini nyata dalam diri kita? Yohanes nggak menyuruh kita merenung secara abstrak. Dia memberi kita sebuah tes yang sangat praktis dan nggak bisa dimanipulasi. Dia bilang, kalau ada orang bilang aku mengasihi Allah tapi dia benci saudaranya, dia itu pendusta. Ini seperti cermin. Kita bisa saja menipu diri sendiri dengan bilang kita mengasihi Allah yang tidak terlihat, tapi saudara kita yang terlihat, yang mungkin menyebalkan, yang beda pilihan politiknya, yang pernah menyakiti kita, dialah cermin yang nggak bisa bohong. Hubungan horizontal kita dengan sesama tanpa ampun akan merefleksikan realitas atau ketiadaan hubungan vertikal kita dengan Allah. Lalu, bagaimana dengan pilar eskatologis tadi? Kok bisa kasih memberi keberanian di hari penghakiman? Begini, Yohanes bilang, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Coba bayangkan, seorang anak yang tahu betul, tanpa ragu sedikit pun, bahwa ayahnya sangat mengasihi dia. Dia nggak akan hidup dalam teror, takut dibuang setiap kali bikin salah. Dia hidup dalam rasa aman yang dalam. Nah, sama seperti itu. Orang percaya yang hidup dalam realitas kasih Allah melalui Kristus tidak akan hidup dalam kecemasan rohani soal penghakiman. Kesadaran penuh akan kasih penebusan Allah inilah yang disebut Yohanes kasih yang sempurna. Kasih itu melenyapkan ketakutan dan menggantikannya dengan keberanian seorang anak yang tahu dia akan pulang ke rumah bapaknya. Nah, ini membawa kita ke sebuah implikasi yang radikal untuk gereja.
Teolog besar Herman Bavinck mengingatkan kita bahwa gereja yang penuh kasih itu bukanlah hasil dari program yang dirancang dengan baik atau strategi pertumbuhan yang cerdas. Sama sekali bukan. Itu adalah efek sebuah luapan dari kasih Tritunggal, kasih Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang meresap dan menghidupi komunitas dari dalam keluar. Kasih itu bukan program yang kita jalankan. Kasih adalah atmosfer yang kita hirup karena Allah Tritunggal tinggal di antara kita. Sampailah kita di babak akhir. Setelah semua analisis teologis ini, pertanyaannya sekarang kembali ke kita, di sini dan saat ini. Pembahasan ini bukan sekedar latihan intelektual ya. Ini adalah sebuah konfrontasi yang menantang jantung kehidupan iman kita, baik secara pribadi maupun sebagai satu gereja. Coba kita refleksi sebentar. Ketika Anda melayani, memberi, atau mengampuni, apa sih motor penggeraknya? Apakah itu respon syukur yang tulus dan meluap karena sadar Anda sudah dikasihi dan diampuni total di dalam Kristus? Atau jangan-jangan itu didorong oleh tekanan halus, oleh rasa takut dianggap kurang rohani, atau oleh usaha putus asa untuk membuktikan kelayakan diri di hadapan Tuhan dan sesama? Pertanyaan ini untuk kita sebagai tubuh Kristus. Kalau orang luar melihat gereja kita, apa yang mereka lihat? Apakah mereka cuma melihat sebuah organisasi yang efisien dengan banyak program keren dan musik yang bagus? Atau apakah mereka melihat sesuatu yang supranatural? Sebuah komunitas di mana pengampunan, penerimaan, dan solidaritas itu begitu nyata, sampai-sampai itu hanya bisa dijelaskan oleh satu hal, kehadiran Allah yang adalah kasih. Dan inilah dia, pertanyaan pamungkasnya. Jauh di lubuk hati Anda, saat semua topeng dilepaskan, apakah Anda punya keberanian yang teguh ketika memikirkan hari penghakiman? Bukan keberanian sombong karena performa Anda, tapi keberanian yang lahir dari kepastian mutlak bahwa Anda aman tersembunyi di dalam Kristus. Kasih yang nyata dalam hidup Anda itu bukan dasar dari keberanian itu, tapi kasih itu adalah bukti yang menenangkan, bisikan dari Roh Kudus bahwa Anda benar-benar miliknya. Karena pada akhirnya, tata nilai kasih yang alkitabiah ini bukan tentang kita menjadi orang-orang yang lebih baik. Ini tentang kita menjadi sebuah komunitas di mana natur Allah sendiri bersinar. Ketika sebuah gereja benar-benar hidup dalam kasih yang mengalir bebas dari anugerah Kristus, dunia nggak akan cuma melihat sekelompok orang baik. Mereka akan melihat sesuatu yang mustahil, sesuatu yang nggak bisa dijelaskan secara sosiologis. Mereka akan melihat jejak Allah yang tidak terlihat, kini menjadi nyata dan bisa dirasakan melalui umatnya. Itulah panggilan kita. Itulah janji Injil. Jika analisis teologis ini membongkar pemahaman lama dan membangun harapan baru di hati Anda, kami mengundang Anda untuk menjadi bagian dari gerakan ini. Silakan subscribe, berikan like, dan yang terpenting, bagikan pembahasan ini kepada siapa saja yang mungkin sedang bergumul di bawah tekanan religius, agar semakin banyak orang dapat berlari dalam kebebasan Injil yang murni. Terima kasih.